Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah insan kamil, manusia yang sempurna, seorang Nabi dan Rasul penutup yang 1400 tahun yang lalu sudah mengungkapkan rasa rindu dan kangennya kepada suatu generasi yang beliau tidak berjumpa, tapi beriman dan menunjukkan kesungguhan dalam iman dan perjuangannya dengan ungkapan ikhwani, saudara-saudaraku ya. Nah, Sobat Harmoni, kali ini kita punya kesempatan sangat istimewa ini untuk berbincang dengan pribadi yang bagi saya adalah para guru ya. Para guru. Guru itu dari bahasa Sanskrit, gu artinya gelap, ru artinya cahaya. Orang yang menjadi cahaya dan karena itu bisa mencahayai orang lain ya. Kira-kira begitu. Sudah hadir di studio, kita akan bincang soal, nah ini, kenali dirimu, kenali potensimu menjadi pribadi yang bahagia. Ini menarik sekali Sobat Harmoni. Kita sambut Ayah Zaid, founder dari komunitas Keluarga Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pribadi yang kalau ketemu apa ya, senang gitu ya, memperhatikan wajahnya Sobat Harmoni ya. Terus rendah hati teh, nanu bahasa Sundanya teh? Rendah hati. Bukan rendang. Andap ansor ya. Hadap asor. Hadap ansor. Sudah teh humble lah kira-kira gitu ya. Terus sebelahnya adalah Teh Habibah, founder IO Berkah Langit Pesada. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh, sehat ya? Alhamdulillah. Happy Terus. Nah, ini juga guru kita Sobat Harmoni, Kang Endar Suhendar, SPD MPD, Direktur IT Jati Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semoga Kang semuanya Endar sehat-sehat. kabarnya? Alhamdulillah sehat, Abi. Itu Anda resepnya bisa wajah penuh senyum itu gimana sih? Kan Indonesia nggak baik-baik aja nih Kang Endar. Kita kasih kesempatan dulu ya beliau ya. Masya Allah. Oke. Jadi memang kuncinya di ridho sih, Abi. Karena ridho ini akan membentuk sebuah kebahagiaan. Nah, seperti doa kita ketika pagi kan, kita ridho Allah Tuhanku gitu kan, Rasul Muhammad Rasul dan Nabiku gitu. Maka ketika kita ridho, nah kita menghadapi apapun juga akan senantiasa bahagia gitu dan semangat untuk menjalankannya. Itu aja sih kuncinya, Abi. Ridho ya. Nah, karena kita sekarang ngomongnya rada serius nih ya. Kalau saya suka ngebayang begini ya, kenapa misalnya kalau TNI ya, sebelum masuk ke ruangan majikannya, selalu di depannya ada cermin ya. Siap. Bahkan ada di iklan itu sampai resiting juga temennya, resitingnya kamu belum tutup. Artinya kan temannya juga bisa jadi cermin ya, untuk ngingetin sebelum kita menghadap komandan nih, resiting perlu di ini dulu ya. Artinya orang untuk, nah ini menarik dengan ya. Ini kan ada kata happiness ya, ada kata Happiness. ya bahagia ya. Kita hubungkan dengan judulnya kenali dirimu, kenali potensimu menjadi pribadi yang bahagia. Gimana ini menyambungkannya? Siap. Ya. Ya, baik. Jadi gini, kita kan harapan semua orang itu ya, kan pengen hidup itu bahagia begitu ya. Bahkan kalau di umat Islam itu sering ada doa gitu ya, ingin bahagia dunia, bahagia akhirat kan gitu. Cuma kadang-kadang kita lupa bahagia yang seperti apa nih kan. Ternyata bahagia itu macam-macam gitu. Kalau ibarat itu karena yang saya pahami ternyata bahagia itu memang uang bikin bahagia, tapi sebentar atau lama kan gitu ya. Sebentar atau lama. Sebentar atau lama kan gitu. Kalau misalkan ternyata saya bahagia kok kalau banyak harta kan gitu. Tapi lama apa sebentar tuh kan. Atau justru malah makin pusing gitu ya, ketika semakin banyak harta semakin pusing gitu kan.
Terus apakah kebahagiaan itu diukur dengan pasangan gitu kan? Tapi kok kenapa ya ketika menikah itu banyak yang bercerai kan gitu. Jadi bahagia itu apa gitu kan? Nah kalau misalkan kalau saya flashback gitu ya, saya ini siapa gitu ya? Mungkin harus bertanya, saya ini siapa? Saya ini apa gitu kan? Apakah saya seekor binatang atau saya seorang manusia gitu kan? Nah yang kita tahu bahwa manusia itu kan terdiri dari fisik, jiwa, dan raga. Kalau kata Indonesia Raya kan, bangunlah jiwamu, bangunlah ragamu. Oh iya betul. Betul kan? Jiwa dulu ya. Jiwa dulu, baru raga. Karena yang abadi apa sih? Jiwa. Jiwa ya. Jiwa kan. Nah, bahagia ini kan kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya ada perasaan tenang, perasaan tentram, perasaan happiness tadi kan. Bahagia, senyum gitu, menerima dan sebagainya gitu. Nah dalam konteks jiwa kita harus tahu apa yang membuat kita bahagia kan. Jangan apakah kalau misalnya ke anak-anak ya, apakah dengan sekolah anak-anak itu bahagia? Kan belum tentu gitu ya. Karena bahagia itu apa gitu ya? Karena kan kita harus tahu bahwa bahagia itu apakah dalam bentuk materi atau dalam bentuk non fisik kan. Nah kalau yang saya pahami gitu, bahagia itu adanya di dalam kolbu gitu ya. Dalam kolbu artinya jiwa gitu ya. Nah, cuma masalahnya bahagia itu ada yang sebentar, ada yang lama. Durasinya ada yang sebentar, ada yang lama begitu kan. Kalau misalnya gini lah ibaratnya, saya bahagia, saya senang karena uang. Harusnya Fir'aun itu, bukan, Qarun itu adalah orang yang paling bahagia karena paling banyak hartanya kan gitu. Iya betul. Tapi kan kenyataannya tidak. Atau misalkan saya bahagia karena punya jabatan. Harusnya Firaun lebih bahagia daripada kita karena dia jabatannya presiden gitu kan, seorang raja kan gitu ya. Kalau sekarang presiden, kalau dulu raja kan tergantung sistem pemerintahannya kan gitu. Ada presidensial, ada kerajaan. Nah, apakah saya bahagia karena punya banyak perempuan? Zaman dulu banyak kok laki-laki yang kayak raja-raja itu kan punya permaisuri banyak. Tapi apakah membuat bahagia? Kan tidak gitu kan. Jadi apa yang membuat bahagia di kita? Nah, ternyata yang saya pahami gitu ya saat ini yang membuat kita bahagia adalah kita tahu apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Kita menerima apa yang sudah kita dapatkan. Karena kadang-kadang yang bikin kita stres, nah kebalikannya dari bahagia kan stres gitu ya. Stres, depresi, berarti kan itu tanda-tanda bahwa dia tidak bahagia. Saya belum dapat mobil nih misalkan ya, dalam hal materi saya belum dapat uang 1 triliun gitu ya, kepikiran terus ya belum dapat mah ya. Yang kepikiran mah bukan suami menurut saya mah. Apa itu? Istri biasanya. Oh istri. Scroll belum gitu belum belanja ya. Suami saya nih itu udah punya apa itu. Siap. Budaya scroll ya gitu. Nah kadang-kadang gini, bahagia juga apakah harus mengikuti standar digital, standar medsos gitu kan. Yang terlihat dari yang dimiliki oleh orang Betul. lain. Kan ada istilah rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Balik lagi kan, rumput tetangga lebih hijau aja. Apakah bahagia kita sama dengan bahagia orang lain? Padahal kan kita ya kita gitu, orang lain ya orang lain. Nah itu harus kita pahami. Nah memang kalau dalam Al-Quran gitu ya, ada misalnya bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang tenang, mutmainnah kan. Irji'i ila apa ya, pokoknya bahasanya mutmainnah, tenang semasa hidupnya gitu ya. Mau kaya mau miskin hidupnya tenang. Mau punya pasangan atau tidak punya pasangan hidupnya tenang gitu ya. Tenang itu kan artinya menerima apa betul apa kata Pak Enda, jadi ridho Ya. Ridho dengan tentang apa, tentang ridho terhadap keputusan Tuhan gitu ya, tentang apa yang terjadi hari ini gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang beriman itu mau dia dapat musibah ataupun dia dapat kebahagiaan, dan maksudnya dapat kenikmatan itu sama aja. Yang penting sama-sama, kalau misalkan musibah dia sabar, kalau dia dapat kenikmatan dia bersyukur, sama-sama semuanya dari Allah. Menerima takdirnya, artinya tenang, ada ketenangan, ada kepuasan tersendiri gitu ya. Saya misalkan sebagai seorang pedagang gitu ya, dia jalani profesi itu dengan tenang gitu ya, nggak harus apa ya istilahnya tuh,
kalau apa ya, kalau misalkan takdir itu ya, Misalnya dia sekali waktu dagangannya Bangkrut. rame, sekali bangkrut. waktu sepi. Iya. Nah, tapi dia bisa menyikapi itu ya. Iya, dia kalau sepi dia bisa mengambil pelajarannya apa, kalau rame dia juga tidak akan sombong begitu Oh kan. iya, soalnya ada pedagang sombong. Iya, kan kadang-kadang juga kan sebagai seorang pedagang itu Itu benar, Pak. Aku pernah nanya nama pedagang pisang ya. pisang. Oh, aku lihat lagi ini kan banyak yang tutup kan. Dia bilang, "Ih, zaman sekarang mah Bi, kalau orang jualannya nggak ada yang ngejago," katanya. Oh, berarti berarti ada potensi ketika dia dapat banyak itu dia bisa sombong ya. Iya. Misalnya ngejago itu kan, Iya. lihat nih dagangan gua lebih ramai daripada lo gitu kira-kira begitu kan. gitu. Jadi kalau dagangannya laku, kalau nggak hati-hati juga bisa jadi sombong. Betul, bisa jadi sombong kan. Jadi memang perkara kita sebagai seorang muslim itu adalah kalau misalkan memang mendapatkan kenikmatan kan, itu rame kan kenikmatan. Iya, kan? iya, Itu iya, jangan iya. sombong. Jangan gitu sombong. Kan. Karena kalau ketika sombong akan merendahkan orang lain. Iya. Nah itu kan akan bikin sakit hati orang gitu kan. Tapi ketika kita misalkan di bawah, kita juga tidak boleh mengeluh gitu kan. Bahwa bukankah kita punya Tuhan yang maha kaya kan gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau misalkan bahagia itu, bagaimana cara kita bahagia? Salah satunya adalah kita mengenal diri kita. Siapa itu kunci kita? ya? Itu kuncinya. Siapa kita? Misal saya adalah, kalau misalnya dalam konteks parenting ya, saya adalah seorang ayah. Nah, Ayah itu siapa? Ayah itu apakah hanya sekedar memberikan uang kepada anak, istri, atau jauh lebih dari daripada itu gitu kan. Jadi kalau misalkan mindsetnya ayah itu hanya memberikan uang saja, berarti ketika tidak menghasilkan uang, stres dong. Gitu ya. Ketika anaknya tidak dapat uang jajan, stres dong. Karena kan definisi ayahnya hanya sekedar memberikan uang kan gitu. Tapi kalau misalkan ayah itu pokoknya apa yang dia punya itu dikasih. Misalkan saat ini saya punya waktu untuk menemani anak, ya itu Yeah. bagian daripada nafkah, dan itu adalah bagian dari kebahagiaan sendiri gitu ya. Karena ada kan ayah yang memang ditakdirkan untuk sibuk dengan karirnya, ada ayah yang sibuk ditakdirkan di rumah gitu ya dengan ekonomi yang biasa-biasa saja, tapi ada juga yang memang ekonominya bagus, waktunya juga luang, ya ada juga gitu ya, karena takdir setiap orang itu berbeda gitu kan. Allah menciptakan orang itu kan berbeda gitu kan. Nah tergantung kita, kalau misalnya posisi ini sebagai seorang ayah, kita punya apa? Oh, saya punya waktu, saya punya pelukan, saya punya senyuman, saya punya uang, nggak sebanyak orang lain, yang apa-apa. Nah itu yang bisa kita berikan, kan bahagia, kan tenang gitu, nggak usah ada selentingan dari orang lain gitu ya. Ih kok ayah di rumah terus ya gitu ya, kok nggak bisa beliin mainan mobilan ya buat anak gitu kan, kata orang gitu. Kalau kita tanggapi itu pembicaraan orang, depresi gitu, oh iya saya harus gimana dong. Kan bahagia itu harus menurut diri kita sendiri, kita harus cek gitu. bukan kata orang ya. Bukan kata orang gitu kan. Padahal kehadiran seorang ayah bersama anaknya itu sudah merupakan Iya, sudah merupakan happiness ya. kebahagiaan tersendiri kan gitu ya. Kenali diri kita ini siapa gitu ya. Kalau misalnya banyak, saya adalah hamba Allah, saya adalah ayah, saya adalah pedagangnya. Karena di dalam diri kita banyak peran. Banyak peran. 24 jam itu bayangin aja, misalkan saya ini ya, seorang ayah, seorang anak. Ya saya juga masih seorang anak kan. Iya ya, dari Dari orang tua saya ortu ya. sendiri kan gitu kan. benar. Masih punya orang tua yang harus memang berbakti sama orang tua. Saya juga misalkan seorang pedagang begitu ya, yang memang melayani, harus melayani konsumen gitu ya. Saya juga seorang konselor, kalau misalnya ada yang minta nasihat kan gitu ya. Saya juga seorang apa lagi? Supir pribadi buat pasangan saya gitu kan. Peternak betul. Jadi artinya kan banyak kita harus paham bahwa kita itu banyak peran yang kita jalankan, dan itu harus kita sadari bahwa memang dunia ini tempatnya untuk berlelah-lelah gitu kan. Aku kemarin contoh ya di komplek ya, ada seorang ayah ya. Ayah kan dia kan ayah, pagi-pagi dia jam 2 ke pasar ya. Untuk membeli sayur mayur, buah-buahan, daging, pakai gerobaknya ya. Jam 2 tuh. Sampai sebelum subuh udah nyampe di sini, mengaturnya, packingnya segala macem untuk melayani konsumennya, terutama ibu-ibu ya. Saya perhatiin gitu. Tapi saya lihat kok ini orang bahagia ya. Artinya gini, ketika tadi ya aku perhatiin bukan hanya ibu-ibu rupanya. Dia dengan telaten gitu ya, mengambil sebagian daging ayam itu untuk dia berikan kepada kucing.
Masya Allah. Ya Allah, saya perhatiin. Alhamdulillah. Karena ada yang pedagangnya sibuk sama ibu-ibu, kan kucingnya enggak gitu. Berarti kucingnya udah dari tadi merhatiin dia. Iya, betul. Jadi itu peran itu juga dia bisa, berarti kan dia berhasil di situ. Kalau menurut saya dia berhasil karena dia punya betul. kepekaan ya untuk ya, itu. Ya. artinya dia kan terhadap kucing itu adalah dia berperan sebagai makhluk. Nah, peran sebagai Makhluk itu sendiri ya, yang sesama sesama makhluk. gitu Ya. bahwa sesama makhluk itu harus saling menyayangi kan Ya. gitu ya. Oke, saya sesama manusia menyayangi anak, istri, orang lain kan gitu. Kalau sesama makhluk berarti kan binatang juga harus kita sayang gitu kan. Karena kan Islam itu harus hadir rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, termasuk kepada makhluknya itu juga kan. Terhadap kucing gitu ya, tidak semena-mena gitu ya. Walaupun kita mentang-mentang manusia, kucingnya kita tenang kan nggak begitu gitu ya. Itu juga sama-sama makhluk gitu kan. Kalau ada istilahnya itu adalah makhluk. Nah, ketika kita mengenal diri kita, siapa kita juga harus tahu sifat kita. Sifat kita. Sifat kita itu kan artinya ke potensi gitu ya. Kita bisa apa, karakter kita seperti apa, kita punya minat seperti apa, bakatnya seperti apa. Karena apa? Ketika kita tahu diri kita bisa memaksimalkan potensi itu membawa kebaikan. Misalkan gini, saya ini bukan ahli dagang, tapi saya jadi menteri perdagangan. Cocok nggak sih? Ya enggak lah. Ya gitu. Yang ada apa? Malah bikin stres. Ya, Udah sama diri sendiri stres nggak ngerti, ditambah menghancurkan orang lain. Gitu kan dengan kebijakan-kebijakan yang saya bikin gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan karena saya nggak mengenal gitu ya, mengenal potensi saya. Mengenal dirinya ya. Mengenal dirinya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang nawarin kerjaan gitu ya, mau nggak bantu saya jadi menteri perdagangan, kita harus tahu diri. Saya mampu nggak? Saya punya potensi nggak di sana? Kalau nggak jangan. Gitu. Jangan memaksakan karena iming-iming gaji besar gitu ya. Oh, yang penting gajinya tinggi, kan nanti malah dianya stres, orang lain juga stres kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang nawarin saya misalkan mau nggak jadi guru ngaji Iqra, saya lihat diri saya sendiri. Oh, saya bisa, saya tahu caranya gimana, saya paham, maulah walaupun gajinya lebih rendah. Tapi itu bikin bahagia karena sudah mengenal potensi saya, bahwa Allah menciptakan saya itu dengan potensi ini adalah saya mengajarkan Iqra itu kepada orang lain, dan itu menjadi ladang pahala untuk di yaumil akhir gitu kan. Nah, kebahagiaan itu ada sifatnya sementara. Memang uang kita butuh gitu kan. Tapi kalau misalkan uang itu dipakai untuk hakikatnya ini ada satu. Apakah uang itu milik kita? Apakah anak itu milik kita? Anak itu bukan milik kita, anak itu milik Allah. Maka perawatannya gitu ya, kasih sayangnya harus sesuai dengan petunjuk dari Allah. Kan gitu. Karena milik Allah. Iya, karena milik Allah. Benar ya. Gitu kan. Apakah anak milik kita? Kan enggak gitu kan. Emang kita tahu struktur mata seperti apa kan kita? Emang kita yang melukis wajahnya kan enggak. Heran ya. Iya. Termasuk seorang ibu dong yang anak tuh pernah ngetem di situ kan. Iya. Milik Allah itu milik namanya. Allah itu semuanya gitu. Titipan. Betul, titipan Allah gitu kan. Termasuk jiwa kita. Iya. Fisik kita, kita ini milik siapa gitu ya. Apakah milik diri kita sendiri sehingga kita semena-mena gitu ya, tangan kita pakai untuk apa gitu ya. Nah, terus ada pekerjaan tadi gitu ya, kita apa ya, kita mengerjakan sesuatu yang memang bukan ahlinya gitu. Nah, makanya dari situ kita kalau misalnya kita pengen bahagia, kita harus tahu diri kita itu siapa. Kan kalau istilah gini, artinya larinya ke profesi dia. iya ya. betul. Misal gini, kok ada mahasiswa yang bunuh diri misalkan. Bunuh diri itu kan artinya apa? Dia sebelumnya depresi. Sebelumnya depresi berarti kan dia nggak tahu harus melakukan apa lagi. Misalkan dibully lah ya. Kan bunuh diri itu adalah salah satu jalan ketika orang buntu. Iya. Saya mau ngapain ya? Aduh, saya udah nggak punya jalan nih. Mending saya bunuh diri aja supaya masalah selesai. Kan nggak begitu gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ke ini ya, setelah dari Ayah Zahid nih, nah ini nih masalahnya kan tadi kan Apa tuh? seorang anak kan pernah mendekam di dalam rahim ibunya.
rata-rata dia bilangan 9-10 hari, tapi kata saya tadi itu teh sebetulnya iya betul di situ ya, tapi harus balik lagi kepada hakikat, itu kan punya Allah gitu ya. Titipan. Titipan. Nah itu kadang-kadang aku lihat mungkin karena tadi ya Mbak Hayati, ini kan dari rahim ibuku, ya gimana aku aja. Ya. Nggak bisa. Kalau aku punya ini bisanya ya anak itu ya ngikutin gimananya saya. Akhirnya kadang-kadang dikursusin nih anaknya. Kursus bahasa Inggris, bahasa apalah, karena dia lagi tren. Wah, udah ikut matematika. Nah, itu gimana lingkungan, gimana ibu ya. Nah, gimana Anda membaca fenomena ini akhirnya? Tapi ujung-ujungnya saya lihat loh kok banyak dikursusin sih. Setahu saya di Perancis ya, sebagai contoh ya Perancis ya. Saya punya guru tuh namanya Romo Setio. Dia bilang di Perancis, dia kan sebagai contoh ini ya. Ini bahasa ibu itu diajarkan di Perancis tuh ya dari kelas 1 kira-kira SD sampai SMP. Jadi nah ini kan menarik ya penguasaan bahasa ibu. Lah di kita ini kan, nah itu kan gimana tuh Bu ya? Jadi kadang-kadang ada unsur pemaksaan juga ya. Betul. Ya menyangkut, padahal di Perancis sebagai contoh ya nggak seperti itu juga gitu. Ada dikondisikan mesti menguasai bahasa ibu, bahasa Perancis terlebih dahulu, baru bahasa-bahasa asing yang lain. Lah di kita saya nggak ini ya, tapi yang saya baca gitu seperti itu. Itu hubungannya dengan ini nih, masalah bakat anak dan kebahagiaan. Berarti banyak orang tua yang tidak membahagiakan anak. Terlalu memaksakan. Ya, Terlalu memaksa. gimana Anda membaca Ummu Habibah? Kalau saya pribadi seorang akhwat ya, sekarang Akhwat. seorang ibu gitu. Jadi fenomena sekarang itu ibu-ibu teh kabitaan. Kabitaan. Begitu lihat anaknya anak tetangga kursus ini ikut, anak sebelah kanan kursus ini ikut, anak di belakang ikut. Padahal kita belum tahu potensi anak kita itu di mana. Nah inilah perlunya adanya ini Pak, seminar ini. Nah seminar ini nanti akan menggiring kepada potensi anak itu sendiri, baik di sekolah maupun di kampus, baik di korporat maupun untuk dianya sendiri sebagai personal maupun untuk di lingkungan keluarganya. Dan nanti potensi seorang ayah itu apa, potensi si ibu itu apa, anak sendiri itu apa, nanti digali di sana. Jadi jangan sampai emak-emak ini memaksakan diri. Anak harus ikut bisa bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa sekarang apa ya Pak? Jepang, Cina. Ya nggak bisa seperti itu. Coding lagi rame, kursus coding. Iya. Kabita ku lingkungan. Kabita. Dicokokin ke anak. Nah betul. Atau banyak anak nggak bahagia tuh Ummu Habibah. Tentu belum tentu si anak itu merasa bahagia dengan dikursuskan sama ibu. Dia mah hanya terpaksa karena saya mendengar beberapa anak ya, termasuk saya seorang ibu, mendengar anak sendiri pun seperti itu. Nah ketika saya berpengalaman seperti itu ya, saya sekarang pola-polanya kan dirubah. Saya rubah pola asuh saya, pola apa, dan kita sebagai emak-emak itu tidak bisa menyalahkan ketika anak gagal. Itu tidak bisa kita emak itu menyalahkan anak, nggak bisa, karena memang dari pola kita. Makanya ada potensi ibu itu harus seperti apa, kedepannya ibu harus seperti apa. Disinilah digali sama jati diri ini, kita digali Pak di sini. Makanya nanti ada seminar-seminar atau event-event yang akan diadakan sama kita gitu. Benar ya, kalau orang itu tadi ya dia bisa kenal dirinya dan mengetahui potensi. Betul, dia potensi. Pas ya, ibarat baut sama mur ini ya. Iya. Pas ya. Itu akan optimal kira-kira. Itu seminarnya kapan? Boleh tahu? Boleh Pak, mungkin nanti setelah talk show ini, nanti saya akan pasang mungkin ke sekolah korporat, dan mungkin ada pendengar di sini yang mau, boleh bisa langsung, biar langsung closing. Tapi saya juga khawatir, Ummu Habibah. Jangan-jangan juga ada ya di bahasa sekarang ini ya, kan aku sering kan talk show sama lembaga pendidikan ya. Kadang-kadang ada di SD-nya itu udah di tracking nih, misalnya bakat dia dan sebagainya. Dan sangat mungkin ketika dia misalnya di sekolah tinggi itu dia kayaknya bakat saya nggak di sini deh, kayaknya dia nggak apa ya, nggak enjoy, dia punya bidang yang ngelau. Itu juga akan sangat mungkin kan. Semua mungkin kan nanti dari Kang Endar sendiri ya, nanti ada alatnya itu. Alatnya itu yang akan melihat menggali potensi seseorang di situ. Ya baik untuk personal, keluarga,
maupun corporate ya, atau misalnya di kampus atau siswa itu sendiri gitu. Iya. Nanti mungkin bisa ya. Bahkan dengan apa ya, teknologi ini atau apapun lah, akhirnya tadi ya orang Iya. bisa, ya kayak tadi kan sayang kan, Betul. 10 kursus anak-anak Nah, diikutin. itu, iya. Udah mah boros biaya, Iya. udah mah mental anak yang Stres. stres. Nah nanti setelah mentalnya yang rusak, Iya. itu tuh pengaruh ke fisik. Banyak mahasiswa yang GERD, asam lambung, itu bukan dari makanan mah 10%, tapi dari beban yang ia hadapi, dari lingkungan, dari temen, dari PR, tugas apa, nah dari situ. Nah ini dengan adanya kami kerjasama ini yang akan mengadakan seminar, mudah-mudahan bisa mengurangi penyakit-penyakit seperti itu, khususnya emak-emak yang bisa mendorong mamanya gitu. Nah mengurangi dan bisa menjadikan generasi muda itu lebih baik. Boleh nggak saya sehat. bilang begini ya, kita Lebih sehat. menghargai kan Iya. seorang ibu seorang wanita perempuan yang mengandung ya, Iya. tapi nggak cukup itu aja ya, Tinggal nggak cukup itu harus aja. ada ilmu sama teknologi ya. Betul. Nah, Ini. ke Kang Endar nih, saya dulu pernah baca buku Kang Endar, satu buku yang menurut saya mungkin ada relevan ini ya. Tapi Iya, saya Pak. nanti gimana. Jadi di buku itu ada satu quote yang menarik. Jadi gini, kalau kamu hendak memancing ikan, maka berilah ikan itu umpan cacing. Jangan kau beri umpan apel, karena apel buat karena Betul, apel Amin. mah buat kamu katanya. Gimana Kang Endar? Itu kan kadang-kadang kan kayak tadi kan Iya, ibu iya. itu kabita gitu, padahal nggak cocok gitu sama anaknya. Silakan Kang Endar ya, dengan hubungan Iya, sama iya. Direktur IT Jati Diri. Ya, saya mungkin masuk dari kebahagiaan, Nabi mungkin ya. Iya. Kebahagiaan itu kan yang dicari oleh kita semua ya, gitu ya. Dan ada dalilnya yang untuk sampai kita berdoa gitu ya supaya bahagia di dunia dan di akhirat gitu ya. Iya. Nah, tapi kadang kita banyak salah ngejar kelihatannya gitu ya tentang kebahagiaan, karena definisi bahagia juga kadang-kadang itu jadi bias di sebagian orang gitu ya. Ada yang bahagia ketika misalkan uangnya banyak gitu ya, atau misalkan punya jabatan gitu ya, atau punya mungkin istri yang cantik gitu ya. gitu ya. Betul. Nah, tapi kan itu faktor eksternal ya, Bi ya. Yang indeks kebahagiaannya itu bersifat sementara. Buktinya apa? Ketika misalkan dulu kita bermimpi gitu ya, rasanya kalau punya uang 1 miliar gitu ya, wah kita bakal bahagia. Ya, ketika Allah kasih tuh uang 1 miliar, apakah akan selamanya bahagia itu? Enggak, pasti kita akan nuntut lagi. Oh, seandainya kita punya 10 miliar gitu dan selanjutnya gitu. Bahkan termasuk istri yang cantik ya, Bi ya. Nah, kita punya Iya, benar. dapat nih istri yang cantik gitu ya, atau suami yang ganteng gitu ya. Setahun mungkin wah Masya Allah gitu ya, istri saya luar biasa gitu, seneng ngelihatnya ya. 2 tahun gitu ya, tapi mungkin sudah 5 tahun sudah biasa saja kelihatannya seperti itu. Jadi Iya. kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari eksternal. Nah, bahagia itu harus didefinisikan secara internal. Maka ridho itu adalah kata kuncinya. Jadi ketika kita mendapatkan mungkin pasangan yang kita pilih, ketika kita ridho terhadap apapun gitu ya, misalkan istri kita cerewet misalkan gitu ya, kita ridho ya kita nikmati saja gitu, kita bahagia saja gitu. Bahkan ketika misalkan tidak ada tuh kecerewatan itu, pasti ngerasa ada kehilangan. Mungkin ada yang pernah merasakan seperti itu gitu ya. Atau misalkan gini, kita punya anak, wah berisik ketika kita kerja gitu ya, mungkin ketika kerja di rumah anaknya main segala macam gitu ya, itu seperti distraksi terhadap ketenangan gitu ya, kebahagiaan kita untuk bekerja. Tapi coba deh satu saat nggak ada tuh anak, rasanya pasti ada yang hambat, betul nggak, Wi? Betul. Gitu. Nah, maka kebahagiaan itu ditempuh ketika kita ridho. Nah, salah satu hal yang membuat kita ridho itu, betul tadi kata Ayah Zaid,
kita itu mengenal diri kita, gitu. Siapa sih Endar itu, gitu? Siapa sih Ayah Jahit itu, gitu ya? Sehingga kita bisa melihat bahwa oke, Endar itu seorang hamba Allah yang sedang berusaha, gitu ya, yang tugasnya A, B, C, D. Maka di setiap fase itu kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri dan kita enjoy, gitu. Bahkan ketika kita mendapatkan teguran, gitu ya, atau ketika kita jatuh, gitu ya, misalkan kita bisnis, naik jatuh, gitu ya. Ketika kita ridho, maka kita akan menikmati proses itu. Nah, disitulah adanya sebuah kebahagiaan. Nah, kadang-kadang kita itu tidak sadar dengan kekayaan yang kita miliki, gitu ya, baik potensi, gitu ya, rezeki yang kita dapat, kesehatan dan segala macam yang Allah berikan kenikmatan dalam kita bandingkan nih dengan indikator yang punya orang lain. Eta yang bikin kadang-kadang stres, gitu. Betul. Apalagi sekarang standarnya kan TikTok ya. Scroll TikTok, wah, orang lain flagship, gitu ya. Mungkin ketika dulu gaji, misalkan, mungkin kita gajinya 2 juta, gitu ya. Itu masih kita bersyukur. Tiba-tiba, gitu ya, lewat tuh di sosial media, gitu ya. Atau mungkin ada yang bisikin, kamu kerja di situ cuma 2 juta segala macam. Mulai itu resah, betul ya? Nah, mulai resah tuh, mulai ngebandingin, wah, ya udah deh kalau gitu saya keluar. Nah, itu mulai titik-titik keresahan dan apa yang membuat kita kadang-kadang menjadi buntu. Maka ketika kita mengenal diri, nah itu bisa membuat kita ridho, ya. Seperti pepatah ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis ya, tapi pepatah, siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Itu. Nah, berangkat dari situ, Abi, ya. Dan melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang, gitu ya. Kebetulan saya aktif di pendidikan juga, gitu ya. Terutama di kondisi-kondisi setelah pandemi ini, hal-hal yang membuat indikator kebahagiaan ini terdistraksi. Apalagi kita melihat sekarang berita-berita, Masya Allah, gitu ya. Baru diangkat P3K, tiba-tiba minta jadi cerai, gitu ya. Padahal belum tentu tuh P3K itu memberikan kebahagiaan, gitu ya, dibandingkan dengan melakukan perceraian itu. Atau misalkan ada beberapa kali nih di 2 bulan ini, Masya Allah, gitu ya, generasi muda ada yang loncat dari mall kan, mengakhiri hidupnya, gitu ya, mahasiswa saling bully dan segala macam, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya jadi PR kita bersama ya. Itu ya, termasuk orang tua di dalam mendidik, gitu ya. Nah, memang mengenal diri itu harus ditanamkan dari semenjak kecil, gitu ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul orang mah panceg, gitu ya. Panceg dengan diri kita, gitu ya. Ketika kita udah teguh dengan jalur, gitu yang kita punya, gitu ya, maka hantaman sebesar apapun dari luar itu akan ya sudah, gitu, itu sebagai ujian saja, gitu. Dan kita akan berusaha memaksimalkan diri kita. Nah, berangkat dari situ, Abi, kita tuh ngebangun namanya Jati Diri Apps. Nah, ini tuh aplikasi psikologi yang betul-betul dibangun oleh ahli dari para psikolog, gitu ya, pakar psikologi dan juga IT, gitu ya. Karena mau tidak mau sekarang dunianya, Abi, ya. Itu dan ini juga untuk memudahkan seperti itu, dan mudah terjangkau, biayanya lebih terjangkau juga, gitu ya. Apalagi bisa dilaksanakan digital, jadi bisa dicek potensi kita, gitu ya, kecerdasan kita, gaya belajar. Bahkan di Jati Diri Sejati itu kita bisa mengenal lebih cara memotivasi diri itu kayak gimana, gitu. Kalau misalkan kita ada burnout, gitu ya, stres, gitu ya, mendapat beban, rilisnya itu harus seperti apa, gitu. Nah, di situ ada beberapa tools yang bisa digunakan, gitu ya. Kita sekarang udah ada 12 assessment
gitu ya, yang untuk mengetahui potensi, termasuk di dalamnya adalah indeks kebahagiaan, gitu ya. Ada tes gaya belajar, gitu ya, terutama untuk anak nih ya. Kadang kita kalau tidak tahu kan kita memaksakan, ayo baca, gitu ya. Padahal dia potensinya adalah dengan auditori misalkan, ya kan tidak nyambung gitu ya, metode Nggak pendidikan nyambung, kita. betul itu Nggak ya. nyambung, betul. Iya. Atau bahkan misalkan di kelas itu ada yang suka jahil aja gitu ya, kan dianggapnya apa? Anak itu bandel. Nah, padahal ketika dites secara psikologinya dia kinestetis. Kan itu bahaya banget gitu ya. Dia seharusnya banyak aktivitas, bergerak, sedangkan si kelasnya itu tidak bisa memfasilitasi itu. Nah, ketika dia beda dari teman-temannya, dicap bahwa dia bandel, gitu kan. Terlalu mudah untuk melabeli itu. Maka mudah-mudahan nih si aplikasi Jati Diri ini bisa melihat seperti itu. Kemudian ada juga tentang kecerdasan IQ. Nah, itu juga bisa dicek. Jadi ketika misalkan dia diceknya tinggi, berarti bagaimana mengoptimalkannya. Atau sebaliknya, kalau misalkan IQ-nya rendah, juga kita tahu bagaimana memaksimalkannya. Jadi ketika kita sadar gitu ya tentang apa yang ada di dalam diri kita, kita bisa melakukan kebijakan berikutnya gitu ya, strategi berikutnya. Beda dengan misalkan kita tidak tahu apa-apa nih tentang potensi kita gitu ya, kekuatan kita, maka kita ya jadinya banyaknya ikut-ikutan saja gitu. Ya makanya tadi saya bilang kan yang pemancing tadi kan. Betul. Dia hobinya apel. Udah Betul. tahu mau yang dipancing itu cacing yang sukanya ikan yang sukanya cacing, keke ngasih apel. Jadi saya dapatnya lauk nanti. Yang tadi kabita ya. Kabita. Bahkan sekarang itu banyak yang mengajari menilai ikan dilihat dari memanjat pohon. Eta ya jadi waduh ikan disuruh ini manjat pohon ya. Iya, dilihatnya itu. Contohnya tadi seperti yang dileskan tuh. Kebetulan 5 tahun yang lalu saya jadi kepala sekolah, Bi. Nah, saya lihat pola trennya itu ketika misalkan anak dapat raport nih ya, raport dari sekolah. Misalkan matematikanya adalah 7 lah, ya. Kemudian bahasa Inggrisnya 8. Nah, seninya itu 9. Maka cenderung orang tua itu meleskan yang matematika yang nilainya 7. Karena dia pengen sempurna di semua mata pelajaran. Padahal harusnya ya secara teori anak ini udah unggul di seni gitu ya, maka kejarlah keunggulan itu gitu ya, sehingga dia bisa menjadi sesuatu gitu, daripada mengejar ketinggalan. Kan kita lebih optimal ketika kita maksimalkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak kita gitu. Seperti itu. Keren nih ya. Tapi anak kakak saya ke Ayah dulu ya. Ayah ini kan potensi diri tapi dihubungkan dengan apa? Ketuhanan ya. Gimana penjelasannya? Berarti kan diri ada Tuhan, ada kebahagiaan. Ya begini. Jadi bahwa manusia itu tidak tercipta sia-sia. Ada maksud dan tujuan yang Allah tanamkan, yang Allah ciptakan kepada setiap manusia. Bahwa kita itu sebenarnya punya tujuan gitu ya. Kan kita itu kan diciptakan sebagai khalifah fil ardi. Bahwa kita adalah pemakmur bumi gitu ya. Nah, masing-masing punya peran. Dan gitu itu sudah diinstal dalam diri kita bahwa kita itu punya peran masing-masing gitu. Kita itu nggak sembarangan diciptakan saja gitu kan. Bukan kita hanya saya mau lahir di orang tua yang miskin, ada maksudnya. Saya mau lahir di orang tua yang kaya raya, ada maksudnya. Nggak sembarangan gitu ya. Itu pasti ada maksud dan tujuannya. Hanya saja kita harus mencari. Ya namanya di dunia kan, ketika baik kan nggak ujuk-ujuk tahu kan. Kita harus mencari kita itu lahir di Indonesia, perannya mau apa. Itu harus dicari. Kan saya lahir di Amerika. Perannya harus apa? Potensinya apa? Kan itu masing-masing punya potensi gitu kan. Karena kan ibaratkan ini studio nih. Ini kita ada
TV harmonik ya, TV harmonik. Apakah cukup satu orang yang menangani ini? Kan tidak. Banyak. Harus ada yang ahli bicara, Betul. berarti kan depan kamera. Ada yang harus ahli foto, ada ahli elektromagnetik, gitu ya. Ada yang pegang komputer, pegang TV dan sebagainya. Ada yang ahli kamera, begitu. Iya. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Nah, begitu pun gitu ya. Setiap manusia itu, setiap anak itu terlahir dalam keadaan cerdas. Nah, kecerdasan itu banyak, majemuk, ada linguistik, ada kinestetik gitu ya, ada verbal dan segala macamnya gitu. Nah, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, itu kita harus gali. Banyak kok caranya gitu ya. Salah satunya adalah tes. Ya harus tes gitu ya. Kita itu potensinya di mana? Misal saya ini potensinya adalah mengajar, bukan bikin robot, kan gitu, kan beda gitu. Karena kalau saya dipaksakan bikin robot itu saya stres gitu, ya. Saya pusing gitu ya. Tapi bagi sebagian orang yang memang hobinya di situ, Iya, kesenangan di situ, asik aja. Ya? Asik aja, mau karena kan Happy. biasanya gini ya, tanda-tanda bahagia itu adalah dia suka melupakan waktu. Gitu. Saya misalkan Lupa waktu ya. lupa waktu. Saya misalkan dulu ya waktu sekolah gitu ya, kalau ngerjain matematika sejam itu kayaknya lama banget. Tapi ketika misalkan saya membaca cerita 1 jam itu kurang. Iya. Itu kan Asik artinya gitu ya? Asik gitu kan. Bahagia ketika membaca buku cerita itu bahagia. Dibandingkan saya misalkan harus membaca buku sejarah. Pusing. Tapi kan bagi sebagian orang membaca buku sejarah itu menyenangkan. Karena yaitu masing-masing orang diciptakan itu berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda, memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Ketika saya misalkan ya, kan hanya Allah yang tahu bahwa saya itu kan tugasnya ngapain, kan hanya Allah yang tahu. Kita tugasnya mencari. Nah, mencari itu saya perannya seperti apa, maka harus dicari potensinya seperti apa. Dan itu hanya bisa ditemukan dengan berbagai cara. Ada observasi, ada tes. Kalau ada praktek, kan observasi apa? Observasi itu menyelidiki, gitu ya. Menyelidiki, diobservasi. Mana nih kemampuan saya? Dites, benar nggak? Gitu ya. Setelah dites, diuji coba. Betul nggak? Jangan-jangan ketika misalkan observasi pas dites salah. Atau ketika dites tidak diamalkan, ternyata salah. Nah, itu saling berkaitan. Ada observasi, ada tes, dan harus ada uji coba. Kalau uji coba nggak cukup satu ya, nggak tunggal ya. Nggak tunggal, ada tahapannya gitu ya. Begitupun anak ya. Saya menerapkan ke anak begini. Saya observasi anak itu kalau dikasih mainan Lego, kasih mainan boneka, kasih mainan alat musik, dia lebih cenderung suka yang mana? Dia ketika melakukan aktivitas menghabiskan waktu di mana? Ketika diberikan piano, malah rusak 5 menit kemudian kan? Ketika diberikan boneka 5 menit juga gitu. Tapi ketika main Lego bisa 3 jam. Nah, kemungkinan ya, ini kan kemungkinan asumsi bahwa Allah menginstal dalam diri anak ini adalah dia kuat dalam hal logika, STEM. Kan STEM itu science, teknologi, engineering, dan apa ya? STEM ya, ada istilahnya gitu ya, matematik gitu ya. Oh, ini anak ini ahli di matematik. Berarti nanti kalau misalkan kursus ya, termasuk tadi kursus, ya jangan diarahkan ke sana ya. Jangan kursus kesenian gitu ya, alat musik jangan. Nanti malah dia stres gitu ya. Maka ini mah kalau lihat kesenangannya berarti kan potensinya di engineering misalkan. Kita lihat nanti kan ke depan mainannya beda-beda, cuma kan secara konsep anak ini lebih kepada logika gitu kan, dites terus diulangi lagi, berikan Lego, diulangi lagi, berikan Lego, oh ternyata senangnya begini ya. Berarti kan benar, artinya ini baut ini mur tuh pas ya, harus pas itu kan maksudnya. Nah aku tanya nih Star ya, Bu Habibah ya, itu di tes tuh tadi kan istilah multiple intelligence ya kan, sekarang ada Howard Gardner gitu. Nah ini bisa ngedetect beberapa potensi kecerdasan anak, Kang Hendra. Iya betul, termasuk dia minatnya ke arah mana gitu ya. Kemudian cocoknya kalau misalkan dia melanjutkan, dia kuliahnya di bidang apa gitu ya. Atau misalkan apakah dia cocoknya misalkan untuk SMK atau yang lulus perguruan tinggi. Nah, ketika lulus kan pada bingung tuh.
misalkan lulusan SMK lah, saya tuh melanjutkan kuliah apa bekerja gitu. Kadang-kadang untuk menentukan itu aja bingung tuh, gitu ya. Setelah lulus gitu ya, ada kekhawatiran kalau misalkan melanjutkan, misalkan biayanya tidak cukup gitu ya, atau misalkan saya takutnya kemampuan saya tidak nyampe gitu ya. Nah itu ada tes tersendiri namanya BWM tuh, bekerja wirausaha melanjutkan gitu. Kemudian ada juga yang minat bakat tadi. Kemudian ada juga yang ini apa namanya tuh, bahkan termasuk ke ini yang sekarang lagi banyak itu kecanduan gadget. Kecanduan gadget gitu ya. Kadang kita melihat bahwa anak itu masih oke lah kita batasi misalkan 2 jam untuk ngambil gadget. Nah di dalam 2 jam ini sebenarnya apakah dia masih fine saja gitu ya, atau dia walaupun dia pegangnya 2 jam udah kecanduan sehingga ketika dia lepas dari gadget itu ada perubahan secara psikologis yang besar gitu. Apakah dia menjadi misalkan malas untuk melakukan hal yang lain gitu ya, ataupun bisa jadi marah-marah ketika waktunya habis, atau misalkan ketika diambil sama orang tuanya gitu si gadget itu. Nah itu juga kan menjadi hal tersendiri tuh gitu. Atau misalkan ini masih aman ketika 2 jam ini diberikan. Nah kalau misalkan dia udah di situ ketika dicek itu kan ada juga yang dia marah tuh ketika diambil HP-nya, tapi dia nggak keluarin gitu, dia pendam gitu. Nah itu juga bahaya kan. Maka dari hasil tes itu juga bisa kita berikan saran tindak lanjutnya apa, apakah masih atau ini harus terapi gitu ya. Kemudian ada juga jati diri karir gitu ya. Nah ini biasanya untuk pemetaan di di karirnya gitu ya, ke depan gitu ya. Kemudian, nah ini yang agak panjang kali lebar tentang kepribadian itu jati diri sejati gitu ya. Jati diri sejati itu dari mulai dia melihat ini tuh introvert, extrovert gitu ya, atau di antara keduanya gitu ya, itu juga bisa kecek gitu ya. Kemudian apakah ini tuh cocok untuk di depan orang atau di belakang layar. Nah itu juga perlu pemetaan kan, Bi. Nah, jadi sebenarnya di jati diri ini kita memberikan alat tes yang komprehensif. Dan hasilnya, Bi, kalau biasanya kan kita tes psikologi itu hanya deskripsi sama grafik ya, yang kadang-kadang kita tidak paham. Nah, kalau di jati diri ini hasilnya itu ada video dari psikolognya langsung, Bi. Gitu ya, seperti itu Sobat Harmoni. Jadi tidak hanya deskripsi atau grafik, tapi betul-betul dijelaskan oleh psikolognya. Kenapa kami mengambil hal yang seperti itu? Kami melihat, ini mohon maaf banget ya, karena ini data, bahwa literasi di Indonesia itu masih minim, tingkatnya. Ya? Jadi kalau makanya kan kalau di sosial media aja, antara yang berbasis tag gitu, misalkan X atau thread gitu ya, dengan TikTok, lebih banyak mana penggemarnya? TikTok kan, karena berbasisnya video kan. Nah maka kami memberikan penjelasan dalam bentuk video itu supaya betul-betul bisa diterima gitu hasilnya, bukan hanya gaya-gayaan lah tesnya tuh gitu, tapi betul-betul bisa berdampak. Nah kalaupun misalkan saya belum paham nih tentang ini, nah si yang nanti tes itu bisa kontak namanya Halosai gitu ya, Halo Psikologi, Halosai gitu. Nah itu tuh untuk langsung komunikasi sama psikolog profesional. Nah, jadi kami bisa juga menyediakan sangat intimate ya. Betul. Itu lebih advance lah gitu untuk pendalamannya, gitu. Mengenal dirinya, potensinya gitu ya. Terus solusi untuk merencanakan karirnya gitu kan. Kan enak banget, Bi, kalau misalkan kita dari kecil udah punya life path-nya gitu. Misalkan dari hasil tes jati diri ini, ini cocok jadi pengusaha, maka dari mulai sekolahnya dia diarahkan ke arah pendidikan yang mendukung itu. Kuliahnya juga bisa mengambil bisnis, atau kita mengambil komunitas yang berhubungan dengan bisnis. Jadi itu akan membuat pencapaian karirnya lebih cepat ya,
gitu ya, untuk mencapai di titik itu gitu. Beda dengan kita tidak tahu nih, bahkan ini agak ini ya mungkin secara data aja gitu ya, ketika kami kebetulan jadi mitra dirjen vokasi gitu ya, ketika datang ke satu sekolah, dan kebetulan waktu itu Bi, jurusannya adalah DKV Bi. Nah, ketika saya tanya gitu ya, Cung yang benar-benar niat tulus mau masuk ke DKV itu kayaknya nggak nyampe 20% Bi. Gitu ya. Dan ketika saya tanya kenapa yang lain ini tiba-tiba masuk ke sini gitu kan, banyaknya apa Bi? Ikut-ikutan temen. Ikut-ikutan. Jadi itu gara-gara ibu-ibunya tuh sama ayah-ayahnya, jadi anak-anak jadi ikut-ikutan tuh ya. Ya, makanya untuk Kebitaan. ya, keren banget nih kalau misalkan seminar ini bisa dilaksanakan gitu ya, bisa di coaching sampai menemukan peta diri dari para pesertanya gitu. Iya, keren ya. Oke, ini di bagian akhirnya saya masih ingat tuh di pustakaan ada buku siapa ya? Almarhum Ustadz Muhammad Al-Ghazali ya. Iya, almarhum, dia bikin buku Jadidu Hayatak. Itu ada satu tafsir beliau yang menurut saya relevan ya dengan EPSIN nih sama seminar yang akan dilakukan. Dia bilang gini, waktu itu dia ngambil ayat walikulli wijahatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Jadi kan yang ada kebayang sama kita itu kan yang namanya kiblat itu yang di satu bangunan kan berbentuk persegi 4. Itu kiblatnya umat Islam di kota Mekah ya. Tapi dia melihat ayat ini bukan begitu katanya. Ada juga makna yang lain, yaitu setiap anak itu memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Betul, setuju. Jadi dia ngebaca itu. Jadi umat Kristen ada kiblatnya sendiri di Yerusalem, umat Islam ada. Tapi dia ngelihat yang lain, itu setiap anak itu punya bakat dan potensinya sendiri gitu. Itu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Oke, di bagian akhir nih untuk acara ini ya. Silakan mau bebas. Zaid, kemudian Kang Hendar, silakan. Insya Allah mungkin dari IO sendiri, dari Berkah Lakit Persada akan mengadakan event-event di sekolah maupun korporat, atau siapapun yang berminat silahkan bisa menghubungi ke 081 222 41969. Nah, nanti kita satu tim termasuk mengundang dari tim Jati Diri itu. Tim Jati Diri ya, akan hadir ya? Akan hadir. Nanti akan kami hadirkan karena memang dari sana memang ininya materinya dan alat-alatnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mungkin siapapun yang berminat silakan, ini akan menjadi kebaikan ke depannya untuk anak-anak kita maupun untuk karir di lingkungan pekerjaan itu sendiri. Bisa menyehatkan jiwa dan raga kita, menyehatkan jasmani dan rohani kita. Biar kita adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saya lihat nih luar biasa ya, artinya artinya ibu yang punya ilmu bener kan ya, nggak asal gitu ya, nggak asal, ibu yang bener-bener ya pasti gitu ya. Kasihan juga anak-anak. Ibunya kasihan, bapaknya kasihan kalau nggak punya ilmu. Dengan seminar ini dan platform dari ini akan ini sangat menarik ketemu sekali ya, insya Allah akan jadi solusi. Karena selama ini kan event-event saya di sekolah itu kajian, mendongeng, menggambar, mewarnai. Ini sangat-sangat menarik buat saya sendiri. Makanya silahkan bagi para pendengar yang berminat silahkan menghubungi segera. Karena ini nanti mulai awal November mungkin Kang Endar mohon izin nanti akan segera dijadwalkan. Ya gimana ya? Ya. Ini hal yang menggembirakan ya. Menggembirakan begitu Sam. Jadi kalau misalkan jadilah ayah cerdas membentuk generasi cerdas begitu ya. Yang namanya ayah cerdas itu berarti dia memiliki pengetahuan yang banyak begitu ya tentang anaknya begitu ya. Jadi yang tahu anaknya bukan hanya ibu, tapi ayahnya sendiri gitu ya. Karena ayah adalah kepala madrasah itu sendiri. Yang namanya kepala madrasah itu dia harus tahu siapa yang dibawanya. Jadi kalau misalnya namanya kepala madrasah harus tahu dirinya siapa dan akan dibawa kemana begitu ya. Begitupun dia harus tahu keluarganya potensinya apa dan akan dibawa kemana. Karena kalau misalkan tidak satu visi misi, keluarga itu akan jalan masing-masing, stagnan begitu ya. Jadi alangkah baiknya begitu ya, untuk para ayah di rumah begitu ya.
bukan hanya kewajiban ibu mempelajari parenting, bukan hanya kewajiban ibu mempelajari potensi, minat, bakat anak, tapi yang terpenting adalah justru ayah lah sebagai kepala madrasah yang wajib tahu apa potensi di dalam keluarga. Oke. Kang Endar silakan. Baik, hidup ini anugerah yang Allah berikan satu kali kesempatan kepada kita gitu ya, yang berdampaknya panjang menuju ke keabadian di yaumil akhir gitu ya, di akhir kelak gitu ya. Maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan ibadah sematang-matangnya gitu ya. Dan apa namanya tuh ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiar untuk kita memaksimalkan diri dan menjadi khairun nas alfahum linnas, manusia yang bermanfaat gitu ya, adalah dengan mengenal potensi kita sendiri dan memaksimalkannya untuk kebaikan gitu ya, baik dalam ibadah maupun bermuamalah. Maka seminar yang nanti akan dilaksanakan ini menjadi pilihan yang tepat untuk kita semua gitu ya, untuk mengenal diri sendiri gitu oleh para pakar, termasuk dari Jati Diri App. Nanti mudah-mudahan kita bisa mendapat blueprint gitu ya dari life path hidup kita. Iya. Kalau tidak kita akan menjadi dokter abal-abal. Ya. Malpraktek. Iya kan? Malpraktek terhadap anak kita sendiri. Kristen Taufik kan bilang begini. Tidak, kalau dokternya benar kan, kalau ada pasiennya kan ya cek dulu kan. Iya. Cek. Nah, kita curiga kalau dokternya belum ngecek, tiba-tiba dia ngasih resep. Ya. Kejang-kejang anak kita. Ya. Nah ini berkah, ini menurut saya solusi ya, solusi karena saja selain pemastian bakat tadi, ternyata juga dengan tafsir lain dari kiblat tadi, artinya tiap orang itu ya kayak tadi katakan kan, ya monyet lain kabisana, lumba-lumba lain kabisana, anak kita juga lain ya, Lain. tiap beda tuh unik, dia punya keunikan. Sisi yang lain juga ini, maksud saya tiap orang itu punya kebutuhan untuk memastikan. Betul. Ya. Contoh, kita mau ke Jakarta, ya mesti tahu dong kereta api mana, Ya. jadwalnya berapa. Kita nggak mau gitu, Iya. nggak mau kita kalau nggak pasti. Ini kan artinya ada kebutuhan. Nah ini mungkin bagian dari untuk memastikan. Artinya kita nggak ngawang-ngawang, nggak jelas, nggak ngeraba, tapi sudah ada yang sama teman-teman dari Jati Diri Apps ini untuk melakukannya. Artinya memiliki kontribusi untuk menjadi bagian dari solusi yang selama ini dibingungkan orang ya, atau kalau punya, jadi nggak punya ilmu gitu, Iya, betul. nggak punya ilmu, tapi sekarang ada teknologi yang mampu melakukan itu ya. Di samping juga tadi ada kalau anak stres bisa ya, karena ada Bisa. kan itu juga Ada solusinya. ada solusinya. Betul. Nanti ada mapping. Ya, baik melalui asesmen maupun nanti konsultasi langsung dengan psikolog melalui Halo Saya. Nah, keren ya, halo saya. Halo San. Kang Endar, terima kasih nih Ayah Zaid sama Teh Habibah. Mudah-mudahan sukses nanti acaranya Sama-sama. dan menjadi solusi Amin. bagi dunia pendidikan dan parenting kita. Saya Abi Iwan, Kang Endar, Ayah Zaid dan Teh Habibah undur diri. Terima kasih, Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.